Mohon maaf, kami dari Aliansi Rakyat Menggugat ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, kepada para advokat yang begitu ikhlas membela negara tanpa dibayar spesial pun. Mereka datang dengan biaya sendiri, dengan keikhlasan sendiri untuk membela bangsa ini. Pak Prabowo, tolong Pak, Bapak sebagai Presiden, Bapak mempunyai kuasa penuh untuk memanggil para koruptor, Pak, memanggil para pengkhianat bangsa. Saya yakin Bapak akan menolong bangsa ini. Saya yakin Bapak pasti akan menolong rakyat ini, Pak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah beberapa kali kami pengadilan. Satu orang pun yang bernama Angkuan, yang bernama Antoni Salim, yang bernama Jokowi tidak menghargai sama sekali persidangan ini, Pak. Kami dan advokat serta para pengacara semua di sini begitu ikhlasnya membela negara, begitu ikhlasnya membela perjuangan rakyat Indonesia yang tertindas. Bayangin Pak, dari Sabang sampai Merauke, mereka oligarki rakus sudah menguasai bangsa ini, sudah menguasai pantai-pantai Indonesia. Mereka membangun kuil-kuil, mereka membangun naga-naga yang sangat besar. Kami ini Garuda, Pak, bukan naga. Kami Garuda, bukan naga. Tolong Pak Prabowo, gunakan kuasa Bapak sebagai Presiden untuk membersihkan semua para koruptor, membersihkan para bandit-bandit yang ada di Indonesia. Kami ikhlas dunia akhirat kalau umpamanya rakyat Banten sudah merdeka, rakyat Indonesia sudah merdeka. Kami ikhlas Pak untuk berdiam tidak bersuara. Tapi kami tidak bisa diam Pak. Kami tidak bisa diam melihat kezaliman yang ada Pak. Tolong Pak Prabowo yang terhormat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Cilos News yang selalu menayangkan berita-berita hangat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat tadi di cuplikannya, saya kira yang menonton cuplikan itu pasti ikut sangat bersedih dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Mereka terpatah-patah menyampaikan betapa kesoliman yang mereka alami. Jadi ibu tadi adalah mewakili warga Banten yang didampingi oleh avokat-avokat relawan tanpa dibayar. Kita melihat ibu beserta di sekitarnya itu isak tangis itu cuma ya karena mungkin ruang terbuka mereka tidak bisa mengeluarkan suara, tapi sangat terasa bagaimana perasaan ibu tadi mewakili dari masyarakat Banten sekitar PIK 2 dan lain sebagainya itu yang tersolimi. Jadi kami juga sempat mendahului menonton, memang luar biasa kalau kita lihat ada seorang ibu nenek yang tua, rumahnya sudah terpagari keliling dan tidak bisa keluar. Dan mereka sudah sakit-sakit, sulit untuk berobat. Saya kira ini memang satu panggilan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melihat, dan saya kira dengan kepercayaan masyarakat masih sangat yakin bahwa Pak Prabowo tidak mungkin bisa menerima kondisi ini. Ingat, dengan doa orang yang tersolimi itu pasti diijabah oleh Allah. Dengan begitu besar masalah yang dihadapi Indonesia, tapi saya kira sangat ringan bagi Allah. Jadi kita harus berharap, bertumpu kepada Allah, bukan kepada oligarki. Tuh. Jadi sebesar apapun yang kita bayangkan, bagi Allah itu semuanya ringan. Saya kira ini yang perlu kita camkan, dan Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia mewakili seluruh rakyat Indonesia, ini yang perlu kalau oligarki saya kira membantu pasti ya tentukan dengan satu ada imbal balik yang tentunya mungkin lebih besar, lebih membebani kepada negara. Tapi bukan berarti
kita hanya berharap tanpa kita harus berusaha sekuat mungkin, dan saya kira upayanya Pak Prabowo sudah luar biasa itu. Jadi ikhtiar, tawakal, dan yakin itu, karena itu harus yakin. Betapa kita tahu banyak doa-doa orang yang tersolimi itu diijabah oleh Allah. Yakinlah, kalau hanya mau berharap daripada oligarki saya kira jauh sekali. Ini kita mungkin langsung melihat, saya sendiri terharu, sedih melihat seperti apa yang dirasakan masyarakat Banten yang tertidur. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi sudah ada azan yang berkumandang dan sudah selesai. Memang ada lagi, tapi sepanjang sudah ada satu azan penuh kita dengarkan, berarti kita bisa melanjutkan untuk konferensi pers. Baik, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil persidangan ke-11 ya, hari ini pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Sidang ini adalah sidang lanjutan gugatan rakyat 20 ya warga negara Indonesia, baik dari Purnawirawan Jenderal TNI, juga ada Aliansi Rakyat Menggugat dan beberapa aktivis lainnya, dalam rangka untuk membela masyarakat yang menjadi korban kezaliman proyek PSN PIK 2, baik di lokasi yang disebut PSN, wilayah PSN, atau di luar PSN yang nyaru atau menjual narasi PSN untuk melakukan pembebasan lahan dengan modus operandi, intimidasi, pemaksaan, dan sebagainya begitu. Yang ingin saya sampaikan adalah, yang pertama saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden kami sudah membuktikan, Pak, benar-benar membuktikan bahwa ternyata di negeri ini yang menjadi panglima itu bukan hukum. Yang menjadi panglima di negeri ini adalah politik. Terbukti, para tergugat yang kami gugat ya, dari Aguan, Antoni Salim, Erlangga dan yang lainnya ini sudah berkali-kali dipanggil oleh pengadilan, bahkan di dalam sidang mediasi 3 kali dipanggil pengadilan. Dan aturan hukumnya dalam proses mediasi adalah prinsipal, tergugat itu harus hadir, Antoni Salim harus hadir, Saudara Aguan harus hadir, dan Joko Widodo termasuk Erlangga dan yang lainnya harus hadir, tetapi mereka tidak menghormati hukum. Artinya tidak ada yang namanya penghormatan terhadap hukum. Jadi hukum tidak jadi panglima, Pak Prabowo. Tapi begitu Pak Prabowo Subianto memanggil 2 tergugat yang kami gugat ini, yakni Antoni Salim dan Aguan, juga beberapa oligarki lainnya, ada Tommy Winata, ada James Riyadi, ada Boy Thohir, ada siapa lagi? Ada beberapa pengusaha lainnya, itu ternyata mereka tunduk datang kepada pemegang otoritas kekuasaan untuk mendatangi pimpinan otoritas politik, yakni presiden, dalam rangka memenuhi apa yang diinginkan oleh presiden. Artinya apa? Hukum itu bukan panglima. Yang menjadi panglima adalah politik. Terbukti dipanggil oleh hukum tidak datang, Antoni Salim dan Aguan, tapi dipanggil oleh presiden, Antoni dan Aguan datang. Hanya kami, Pak Prabowo Subianto, mengeluh mewakili masyarakat, terutama yang terdampak proyek PIK 2. Oke. Terutama kami mewakili suasana kebatinan masyarakat yang terdampak menjadi korban perampasan tanah proyek PIK 2. Ini kami prihatin, Pak Presiden. Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia tidak memanggil orang-orang yang sedang kami gugat itu dalam rangka untuk diperintahkan oleh kekuasaan politik untuk bertanggung jawab kepada rakyat yang dizalimi, rakyat yang memberikan mandat kepada kepala negara, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan yang hari ini menimpa masyarakat Banten. Tetapi saudara Prabowo Subianto selaku presiden justru mengajak mereka duduk satu meja untuk membicarakan ekonomi negara, bahkan sampai urusan dana negara, tapi tidak pernah menyinggung kejahatan-kejahatan mereka yang sampai hari ini kami gugat, dan kejahatan itu tetap saja mereka praktikkan. Yang ketiga, Pak Prabowo Subianto, saya lapor langsung pada Bapak, karena laporan-laporan kami di institusi yang lainnya seperti tidak dianggap.
Keluhan kami hanya dikontestasi dalam sebuah forum seolah kami sudah didengar. Misalnya, di rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI, kami memang didengar. Tapi hanya didengar, tidak ada tindak lanjut. Kezaliman itu tetap terus dilakukan oleh oligarki perampas tanah rakyat. Dan kemarin kami mendatangi pantai yang ada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Saya ingin sampaikan Pak Presiden, pembantu Anda, baik Saudara Sakti Wahyu Trenggono dan juga Saudara Nusron Wahid telah membohongi kami rakyat, bahkan juga membohongi Presiden. Kenapa? Perintah Pak Prabowo kan jelas, usut tuntas, selesaikan pagar laut. Dan Menteri KKP mengatakan bahwa masalah pagar laut sudah selesai, sudah tuntas. Pelakunya dikatakan Arsin sama Tarsin. Dia tidak sebut Tarsin, tapi staf desa yang inisialnya T. Nah, tidak ada staf desa lain yang inisial T, inisialnya T kecuali si Tarsin gitu. Dan sudah katanya akan mendenda 48 miliar rupiah. Tapi kenyataannya, kami kemarin saksikan pagar laut itu masih ada. Belum bersih, belum tuntas. Pagar-pagar yang berkaitan dengan kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan tidak disentuh. Bahkan kami kemarin mendatangi proyek PIK 2, melihat langsung bibir pantai kita sudah direklamasi. Tanah laut di bibir pantai di proyek PIK 2 sudah ditimbun menjadi daratan. Modusnya bagaimana? Jadi mereka, karena di pinggiran itu belum terlalu dalam nih Pak Presiden, jadi mereka membuat tanggul. Setelah ditanggul di bibir pantai, kemudian air yang ada di dalam tanggul air laut itu dikeringkan. Setelah dikeringkan, diuruk dengan material tanah. Sehingga bibir pantai tadi menjadi wilayah daratan menyatu dengan daratan yang mereka timbun. Ini yang terjadi. Iya. Apakah negeri ini tidak ada lagi yang bisa menegakkan hukum? Iya. Dan kami kemudian kemarin melihat markas Brimob, bukan markas Brimob yang sebelumnya yang sebelumnya groundbreakingnya ya dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya. Begitu megah, katanya konon itu bukan konon, memang sudah ada rilis. Itu tanahnya dari tanah kita. Apakah ini yang membuat institusi penegak hukum, ya, institusi polisi itu bungkam terhadap kasus pagar laut? Tidak ada satupun tersangka dalam kasus pagar laut. Ya. Kasus sertifikat laut memang ada tersangkanya, tapi kami menegaskan Pak Presiden, bukan hanya orang-orang yang hari ini sudah ditersangkakan oleh Barreskrim Mabes Polri. Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang memesan? Siapa yang percaya bahwa sertifikat itu dibuat oleh Arsin tanpa ada yang mendanai? Siapa yang percaya sertifikat itu untuk dimanfaatkan Arsin hanya untuk dikoleksi, ditumpuk sampai ke tinggi bulan? Tidak ada yang percaya. Pasti ada yang membutuhkan, ada yang mendanai, ada kepentingan, dan kami sudah tegaskan di Komisi 2 DPR RI yang punya kepentingan itu Agung Sedayu. Motifnya untuk reklamasi, memanfaatkan pasal 66 PP 18/2021 dengan modus tanah musnah. Padahal sebenarnya tidak ada tanah musnah, itu semua tanah fiktif. Jadi mereka membuat sertifikat bodong, sertifikat fiktif dengan diri palsu atau keterangan akta di dalam akta itu dipalsukan, yang kemudian dialihkan ini dulunya adalah wilayah daratan dan kemudian terkena abrasi, lalu mereka akan reklamasi tanpa menggunakan pasal 66 PP 18/2021. Hari ini sudah direklamasi di wilayah bibir pantainya. Memang nanti kalau di tengah itu harus ada proses reklamasi dengan kapal-kapal besar dengan muatan pasir untuk menimbun dan seterusnya. Tapi reklamasi ini sudah terjadi. Saya juga ingin tegaskan lagi Pak Presiden Prabowo Subianto, mohon maaf. Hari ini kejahatan itu sudah sangat telanjang. Korbannya mengadu kepada kami, tapi apalagi kami hanya advokat. Kami hanya bisa mengedukasi, mengadvokasi. Kami tidak punya keuangan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Aguan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Antoni Salim, tidak punya daya paksa untuk memanggil Saudara Joko Widodo. Karena hari ini yang punya kewenangan, otoritas tertinggi yang menguasai politik di negeri ini, panglima politik tertinggi, yakni Presiden, yakni Saudara Prabowo Subianto. Karena itu gunakanlah amanah itu Pak Presiden. Jangan lagi Saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden masih dibayang-bayangi Jokowi, apalagi dibayang-bayangi oleh seorang Aguan. Republik ini dibangun oleh kakek buyut kami, founding father yang berasal dari negeri ini, bukan kakek buyut Aguan. Bukan mereka yang mendirikan berdarah-darah atas Republik ini, bukan Aguan. Tapi kenapa hari ini perlakuan terhadap rakyat sedemikian rupa, tapi kepada oligarki ini kok seperti diberikan fasilitas khusus, diberi kartu merah, datang ke istana, alih-alih disanksi, malah diajak diskusi tentang ekonomi juga salah dengan negara. Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak ini? Menyakitkan tidak? Ini di bulan puasa. Saya ingin Pak Presiden, saudara yang dulu mengatakan
pada kampanye pilpres jangan hanya omon-omon. Kami masih ingat istilah omon-omon itu yang mempopulerkan adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi kenapa hari ini justru istilah omon-omon ini juga dipraktikkan oleh saudara Prabowo Subianto? Saudara, bagi kami kalau tidak menyelesaikan masalah Banten ini, omon-omon saja. Menteri saudara sudah berbohong pada saudara dan seluruh rakyat. Nusron Wahid berbohong. Kenapa? Katanya sudah dibatalkan, lalu nggak jadi, lalu dibatalkan, nggak jelas. Jadi sebelum sertifikat itu digunting di hadapan rakyat, kami nggak berdaya. Dia juga katakan sudah memberikan saksi yang sangat jelas dan menurunkan dari jabatannya sejumlah oknum jabatan yang terlibat dalam sertifikat laut. Ternyata sudah pensiun. Ini kan ngeprank. Juga Sakti Wahyu Trenggono mengklaim ini sudah selesai. Tanya Pak Presiden, bolehlah Pak Presiden Prabowo Subianto, nanti kami dampingi untuk datang ke proyek PIK 2 itu. Saksikan langsung betapa zalimnya PIK 2 dalam konteks mereklamasi pantai tanpa izin. Itu pasti tanpa izin. Jadi dia modusnya memperlebar daratan sedikit demi sedikit dengan menguruk lautan. Kali pun diuruk, sungai ya. Kemudian ada yang punya rumah dipaksa direlokasi dengan harga semau-maunya. Menciptakan pembelahan tengah rakyat, ada yang dikasih roti, ada yang diintimidasi. Ada di tengah masyarakat Banten yang tadi guyup rukun sekarang terpecah belah. Ada di tengah masyarakat Banten yang biasanya itu rukun sekarang menjadi saling curiga. Jangan-jangan ini antek aguan, jangan-jangan pengkhianat aguan, jangan-jangan ini congos aguan. Ini terjadi karena adanya proyek kedua ini. Pak Presiden, kenapa saya fokus Pak Presiden? Kami hanya menggunakan pengadilan sebagai sarana. Karena apa? Pengadilan itu rendah jauh di bawah Presiden. Terbukti pengadilan tidak mampu memaksa aguan datang. Tapi saudara Presiden bisa memaksa aguan datang. Karena itu kalau tidak ada penyelesaian, mohon maaf, kami tidak hanya menyalahkan pengadilan, tapi kami menyalahkan saudara Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kepala pemerintah Republik Indonesia yang tidak becus, yang melindungi rakyatnya dari kejahatan oligarki, dari penjajahan oligarki, dari kezaliman oligarki yang selama ini menimpa Republik ini. Tapi, dan saya ingin tegaskan, yang terjadi seperti yang ada di Banten bukan hanya di wilayah Banten, tapi ini merata di seluruh Indonesia. Di bibir-bibir pantai Indonesia itu sudah banyak yang terbit sertifikat. Kemarin waktu kami RDP ada dari Madura, sudah terbit sertifikat di laut. Apakah saudara Presiden mau berpura-pura tidak tahu? Atau ada orang-orang di sekitar istana ini ya yang menghalangi informasi ini agar sampai kepada Presiden, agar Presiden bisa mengambil tindakan? Jahat sekali kalau ada upaya itu. Mandat kekuasaan katanya dari rakyat, sekarang rakyat menuntut perlindungan dari negara karena perintah konstitusi negara itu harus melindungi rakyatnya. Hari ini rakyat diabaikan, rakyat menjadi yatim piatu, rakyat seperti tidak punya orang tua. Bahkan hari ini ketika kami berjuang, yang menjadi lawan kami bukan hanya oligarki, oknum aparat pejabat yang menjadi pelindung oligarki justru juga menjadi lawan kami. Tapi ini terjadi. Ini terjadi di negeri ini, saudara Prabowo Subianto. Ini terjadi, saudara Prabowo Subianto. Jika saudara menyamakan presiden, jika memang saudara adalah panglima tertinggi di Republik ini untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka kami tidak lagi sedang dalam posisi memohon. Di bulan Ramadan, di bulan jihad yang umat Islam ini, kami menuntut saudara Prabowo Subianto untuk mengadili saudara Antoni Salim Takbir. Kami menuntut saudara Prabowo Subianto untuk mengadili saudara Aguan Takbir. Dan menyeret semua oligarki-oligarki yang telah merampas hak rakyat yang menyengsarakan Republik ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi ini sangat berharap memang bahwa hakim tertingginya ada di tangan Pak Prabowo. Kalau di bawah-bawahnya ini kayaknya masih diselimuti bayang-bayang ketakutan, entah kenapa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tetap merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, suatu ketika Yusril Iza Mahendra yang kadang disebut dengan YIM itu mengatakan, dalam sistem yang kuat, orang jahat dipaksa untuk mengikuti sistem dan menjadi orang baik. Sebaliknya, di dalam sistem yang buruk, orang baik terpaksa untuk menjadi orang yang buruk karena mengikuti sistem yang buruk. Persis yang dikatakan oleh koordinator kita tadi, bahwa ternyata di Indonesia yang mengaku negara Pancasila ini, hukum bukanlah panglima, akan tetapi politiklah yang menjadi panglima. Kita melihat beberapa hari yang lalu, Presiden memanggil 9 naga tersebut ya, hanya 8, yang satu entah kemana begitu, dan mereka patuh untuk mendatangi Presiden. Tentu ini terjadi karena ada kepentingan yang teramat sangat.
ya kan, di antara kedua belah pihak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh koordinator kami tadi, begitu hukum memanggil, meminta mereka untuk hadir di persidangan, ya tentunya yang dimaksud adalah dua daripada tergugat tersebut, yaitu Antoni Salim dan Aguan, itu tidak hadir. Mereka anggap remeh dan mereka wakilkan dengan orang seakan-akan ini dagelan semata. Ketika Presiden memanggil 8 orang tersebut yang tentunya menguasai puncak-puncak ekonomi itu, kami kadang ingin bertanya, kapan engkau memanggil kami, sang pencari keadilan? Betul? Betul. Kami siap datang. Kami siap datang, tapi jawabannya apakah ada willingness dari Presiden? Nampaknya bukan berburuk sangka ya, sampai hari ini jauh panggang dari api. Ya, pagar laut yang tadinya digembar-gemborkan dan kita berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul 30, sekian kilometer itu dicabut. Dan yang mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya. Dan hari ini tak berbunyi lagi, ya tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut. Ya, kami terus berusaha percaya bahwa Presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandiuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan. Ya, memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah. Ya, lalu kami mengatakan tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya berapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? Ya, PIK 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan Bapak, cobalah turun ke lapangan. Ya, turun Pak sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR ya, kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam, penerimaan pajak menurun sampai 41%, Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masuk dengan beliau? Orang ini terindikasi, bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya, Presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus mempertahankan hubungan yang sangat rapuh ini. Ya, kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan. Ya, seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan, remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka, serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik, dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK, ya, Arief Hidayat, pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia. Tetap datang dengan gagah perkasa. Tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif,
yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui rohmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet, mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri Pak, perhatikan rakyatmu. Ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang hal tersebut. Lain hal saya tambahkan sedikit, bahwa pada hari ini sesungguhnya kami telah melaksanakan sidang dengan agenda seharusnya perbaikan gugatan, baik dari sisi nama-nama daripada kuasa hukum maupun alamat daripada si tergugat satu yang sangat ngetop itu, yaitu Agwan. Ya, nah itu belum terjadi karena minggu lalu terjadi prahara yang sangat luar biasa menghebohkan ya oleh kuasa hukum daripada penggugat yang luar biasa, memang menguasai jagat maya itu. Ya, nah baru hari ini bisa dilaksanakan. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 7 tidak akan ada aktivitas dikarenakan kita cuti bersama, ya. Berarti kegiatan akan kembali berlangsung di sekitar tanggal 14, ya. Replik, duplik, kemudian apabila ada eksepsi akan ada pembuktian, kemudian dibantah kembali dengan bukti daripada pihak penggugat dan seterusnya. Itulah yang bakal terjadi. Kami kembali ingin memesankan persidangan ini hanya akan fair jika 3 syarat dipenuhi. Pertama, jangan coba-coba kuasai hakimnya. Jangan kontrol hakimnya. Jangan coba-coba iming-iming, apalagi diancam-ancam. Bukan zamannya, ya. Dan kami tidak akan menerima hal tersebut. Yang kedua, jangan ada upaya untuk memendang atau menyingkirkan salah satu hanya untuk memenangkan yang lainnya. Hanya karena kekuatan uang. Jangan coba-coba. Dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya. Karena aturan sudah ada. Lex semper, debit remedium. Ya, hukum itu adalah obat. Obat ya obat. Turuti, patuhi, dan taati. Kecuali hukum itu tidak lagi bagus dan harus dirubah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dalam bulan yang baik ini, kami sampaikan pesan cinta ini dengan kesungguhan dari hati kami. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Bapak yang kami cintai, Prabowo Subianto. Dengarkanlah hati nurani rakyatmu, Pak. Kapan lagi tidak akan datang 2 kali, Pak. Masa itu akan sampai engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kau jawab di hadapan Allah, Tuhanmu yang kau akui sebagai Rabbmu. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! Luar biasa perjuangan dari ibu-ibu aktivis bersama bapak-bapak dengan nurani mencerminkan adanya keluar dari dalam dengan wajah yang begitu sedih melihat apa yang terjadi. Ya, satu-satunya harapan dan sangat berharap bahwa Pak Prabowo yang selama ini dengan kepercayaan masih sangat tinggi oleh masyarakat turun langsung, karena patut diduga bahwa kondisi ini terjadi karena pelaporan ke Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang kita cintai itu tidak tersampaikan informasi yang sesungguhnya. Seperti itu kira-kira. Nah, dan betapa cintanya para aktivis pejuang ini itu mendoakan Pak Prabowo selamat dunia akhirat. Itu intinya, kami tidak bisa mengurai apa yang mereka sampaikan. Yang intinya bagaimana Pak Prabowo punya kesempatan untuk berbuat baik dengan janjinya akan mewakafkan jiwanya demi rakyat. Inilah tempatnya, dan insya Allah surga jannah yang tertinggi balasannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, pengacara semua sekalian. Mohon maaf, kami dari Aliansi Rakyat Menggugat ingin mengucapkan terima kasih kepada para pengacara, kepada para advokat yang begitu ikhlas membela negara tanpa dibayar spesial pun. Mereka datang dengan biaya sendiri, dengan keikhlasan sendiri untuk membela bangsa ini. Pak Prabowo, tolong Pak, Bapak sebagai presiden, Bapak mempunyai kuasa penuh untuk memanggil para koruptor, Pak, memanggil para pengkhianat bangsa. Saya yakin Bapak akan menolong bangsa ini.
Saya yakin Bapak pasti akan menolong rakyat ini, Pak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi karena sudah beberapa kali kami ke pengadilan. Satu orang pun yang bernama Aguan, yang bernama Antoni Salim, yang bernama Jokowi tidak menghargai sama sekali persidangan ini, Pak. Kami dan advokat, staf, para pengacara semua di sini begitu ikhlasnya membela negara, begitu ikhlasnya membela perjuangan rakyat Indonesia yang tertindas. Bayangin, Pak, dari Sabang sampai Merauke, mereka oligarki rakus sudah menguasai bangsa ini, sudah menguasai pantai-pantai Indonesia. Mereka membangun kuil-kuil, mereka membangun naga-naga yang sangat besar. Kami ini Garuda, Pak, bukan naga. Kami Garuda, bukan naga. Tolong Pak Prabowo, gunakan kuasa Bapak sebagai presiden untuk membersihkan semua para koruptor, membersihkan para bandit-bandit yang ada di Indonesia. Kami ikhlas dunia akhirat kalau umpamanya rakyat Banten sudah merdeka, rakyat Indonesia sudah merdeka. Kami ikhlas, Pak, untuk berdiam tidak bersuara. Tapi kami tidak bisa diam, Pak. Kami tidak bisa diam melihat kezoliman yang ada, Pak. Tolong Pak Prabowo yang terhormat, Bapak seorang prajurit, Bapak seorang jenderal, Bapak dulu berjanji jiwa raga Bapak untuk rakyat Indonesia. Tadi kawan kami, sahabat kami, saudara kami, Ibu Kurnia, setelah bicara di depan, mereka tangannya dingin, Pak. Dia dalam keadaan sakit, datang kemari untuk membela rakyat, untuk membela bangsa yang tertindas. Jangan diam, Pak. Jangan biarkan rakyat ini terzolimi. Jangan biarkan rakyat ini menderita. Indonesia kaya raya, Pak. Indonesia tidak butuh dunia, tetapi dunia yang butuh Indonesia. Dunia yang butuh Indonesia, Pak, dengan sumber daya alamnya. Semua dirampok, dirampas. Nikel dirampas, semua dirampas. Emas dirampas. Minyak pun dioplos semuanya, Pak. Ribuan triliun. Laut dipagari. Semuanya, Pak. Rakyat Banten, rakyat Indonesia menderita, Pak. Untuk makan aja mereka susah. Apalagi untuk pendidikan, untuk mereka menjadi orang yang hebat, dengan IQ yang hebat, dengan IQ yang tinggi, dengan nutrisi yang bagus. Tapi sampai saat ini, Pak, tolong turun, Pak. Undanglah kami, Pak. Undang kami ke tempat Bapak atau ke tempat-tempat yang Bapak akan kunjungi di mana kami tahu penderitaan rakyat selama ini yang tertindas. Kami hanya minta tolong, tidak minta apa-apa, Pak. Hanya minta tolong, bahagiakanlah bangsa ini, Pak. Bahagiakanlah rakyat Indonesia. Bahagiakanlah seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan Indonesia ini dijarah oleh asing dan asing. Kami ini Garuda, Pak. Kami ini Garuda, bukan naga. Terima kasih banyak, Pak Prabowo. Salam hormat kami, Pak. Untuk Bapak, semoga Bapak diberikan hidayah di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, Bapak dilimpahkan rahmat dan rezekinya, diberikan kebahagiaan dalam keberkahan untuk memimpin bangsa negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa luar biasa. Kami pun yang mereaksi video ini turut sedih dan ya sedikit mata berkaca-kaca. Kita tidak menyangka sejauh itu penderitaan masyarakat akibat perbuatan apa yang dilakukan oleh kegiatan di PIK 2. Wallahualam apakah ini perintah dari bosnya yaitu Aguan ataukah kelakuan daripada orang-orang kaki tangan yang ada di bawah, Allahualam. Tetapi apa yang terjadi begitu miris. Kami pun jadi sangat sedih melihat bagaimana perasaan masyarakat Banten itu sendiri yang berbicara, dan kemudian ibu-ibu ini yang aktivis, kita tahu yang perempuan juga ini, itu apa kelihatan bahwa kesedihan yang mendalam itu dari lubuk hati yang paling dalam sampai mengeluarkan ya matanya minimal saya lihat berkaca-kaca karena melihat langsung bagaimana penderitaan masyarakat yang dialami di Banten ini. Jadi sangat intinya bahwa sangat diharapkan Pak Prabowo untuk turun melihat langsung dan sebagai wujud uji perdana janjinya Pak Prabowo bahwa akan mewakafkan jiwanya demi masyarakat Indonesia, dan itu para aktivis ini masih percaya, sangat percaya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan,
ya tentu kepercayaan itu akan luntur karena luar biasa. Dan ini baru satu tempat, baru di PIK 2. Belum kita bicara Rempang. Tadi belum kita bicara ada di di Jawa sana, di Madura, dan saya kira tempat lain juga banyak. Jadi itu yang menjadi saran utama. Jadi pada intinya bahwa PIK 2 ini bukan PIK 2, pagar laut di sekitar PIK 2 itu belum selesai dibersihkan pagar lautnya, masih berdiri dan tidak tersentuh. Ini dilihat langsung oleh para aktivis ini, mereka turun langsung. Jadi adanya di Tanjung Pasir, Teluk Naga itu masih ada, sehingga mereka menyimpulkan bahwa ada 2 menteri KKP dan ATR itu membohongi atau membuat satu laporan yang palsu kepada presiden gitu. Nah, kalau kita lihat awalnya sih ya kalau KKP memang sudah berbeda, tapi ini Menteri ATR yang notabene kita tahu juga bahwa pemahaman agamanya itu kuat. Ini jadi ternyata bahwa pemahaman agama yang begitu besar tidak menjamin bahwa iman dan keyakinan itu bisa dipertahankan. Ini terlihat seorang yang sedikit mengeluarkan ayat dan lain sebagainya ternyata juga rapuh di dalam hal menghadapi para orang-orang besar ini, entah apakah dari oligarki atau perintah dari atas, kita tidak tahu. Yang jelas bahwa tidak mampu berdiri tegak mempertahankan kebenaran itu sesuai dengan apa yang disampaikan para aktivis yang tentunya kita lihat mereka berjuang dengan uangnya sendiri tanpa dibayar sepeser pun, dengan perjuangan yang luar biasa, fisik, tenaga, waktu habis itu. Dan kita lihat tanpa ada rasa kendor sedikit pun, dia semakin semangat dengan adanya kondisi yang terjadi yang sangat memprihatinkan. Jadi kita lihat bahwa ternyata kan juga bibir pantai yang ada di wilayah PIK 2 itu sudah direklamasi. Jadi tidak ada kegiatan yang berhenti. Nah, itu seperti yang disampaikan bahwa kejahatan di negeri ini sudah sangat telanjang gitu loh. Sangat telanjang. Jadi harapan bahwa ya Bapak Presiden kita yang sangat kita percaya itu sangat diharapkan untuk turun atau bertemu dengan aktivis-aktivis ini untuk memperoleh data yang sesungguhnya, yang akurat, yang layak dipercaya gitu loh. Karena yang lain ini ya entahlah gimana, mungkin sudah terbelenggu semua dengan jabatannya, dengan pakaiannya dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita melihat bahwa sungguh luar biasa. Saya kira perjuangan ini bukan sembarangan dengan perjuangan yang luar biasa kita lihat dari awal, dan ini sudah berbulan-bulan ini. Jadi ya bahwa kasus ini betul-betul menyengsarakan dan menyakiti rakyat, seperti yang disampaikan bahwa ya kejahatan ini sudah telanjang. Nah, malah ya itu tadi bahwa negara ini kan dibangun oleh moyang kita dengan perjuangan jiwa, darah dan lain sebagainya, harta habis. Kenapa kok sampai masyarakat dibiarkan seperti itu, yang nenek moyangnya yang berjuang itu. Jadi sangat miris memang kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh para aktivis yang mereka rela berjuang dengan sukarela. Jadi itu kemudian satu ditekankan bahwa berharap sekali bagaimana presiden kita ini bisa turun langsung melihat seperti apa kondisi masyarakat kita ini. Sementara kita tahu bahwa kedudukan warga negara sama di mata hukum tanpa terkecuali. Namun apa yang terjadi? Seorang aguan yang diharapkan, yang belum tentu salah, tapi diharapkan untuk datang di di pengadilan selaku orang yang dipanggil, tapi ya cuek aja, sepertinya kebal hukum, sehingga terbantahkan bahwa kedudukan warga negara sama di mata hukum itu sangat terbantahkan dengan kasus ini, membuktikan bahwa ya oligarki ini tidak datang juga tidak diapa-apain. Nah,
juga disampaikan bahwa PIK 2 itu kan rencananya sampai PIK 11, sehingga itu betul-betul menguasai Pulau Jawa dan jauh lebih besar daripada Singapura. Jadi sekali lagi bahwa para aktivis ini berharap sekali bagaimana Prabowo menggunakan haknya, kewenangannya untuk melihat dan bertindak dan keberpihakan kepada masyarakat itu terlihat. Jadi ya seperti informasinya bahwa di sana itu masih berjalan menguruk sawah dan lain sebagainya, tanah warga yang dan beberapa informasi juga yang sangat miris bahwa ada satu rumah yang dipagari itu sudah tidak bisa keluar, dan isinya adalah ada orang tua, nenek-nenek yang sakit-sakitan itu tidak sempat lagi, tidak bisa lagi keluar berobat. Ini sangat miris ini. Nah, jadi kami lihat bahwa pejuang-pejuang, aktivis-aktivis pejuang kebenaran ini kami lihat benar-benar berjuang untuk masyarakat, bukan karena sesuatu, bukan. Mudah-mudahan hatinya ditegakkan oleh Allah dengan tegak lurus bahwa mereka berjuang betul-betul demi masyarakat tertindas. Nah, jadi bahwa harapannya para aktivis ini untuk turun karena sudah tidak berdaya hukum ini untuk melawan yang namanya si aguan yang begitu kuat. Tidak ada yang bisa menyentuh, yang tentunya ya seluruh masyarakat Indonesia merasa sakit. Kok bisa ada orang seperti itu hanya karena uang? Dan minta maaf, ya uangnya kita tidak tahu juga sumbernya dari mana gitu loh. Nah, jadi disimpulkan bahwa yang bisa menegakkan hukum sesuai dengan harapan Pak Presiden, yaitu Pak Presiden sendiri yang jadi hakim di sana. Kalau enggak itu sia-sia. Dan harapannya bahwa tolonglah, ini saya kira permintaan ya terserah, saya kira Pak Prabowo secara pribadi bahwa hubungannya Pak Jokowi itu tidak boleh dipisahkan, silakan. Tapi dalam hal mengambil kebijakan, menurut menurut aktivis, bukan bukan hostnya ini, karena tidak paham tentang perkembangan seperti apa hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi menganggap seakan-akan bayangan-bayangan kebijakannya Pak Jokowi itu masih ada. Dan kita tahu ada kasus satu juga yang menimpa Pak Jokowi. Kalau ini terjadi luar biasa kejahatan di Indonesia ini. Seorang ahli forensik digital, yaitu Bapak Rismon yang dari Danau Toba itu menjelaskan secara gamblang, detail, dan dengan beberapa sampel, eksperimen dan lain sebagainya mereka uji. Itu dipastikan malah dengan dengan berani mengatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu 100.000% 100.000 miliar persen itu palsu. Itu berdasarkan ilmu mereka. Jadi kalau kita pun penonton ini yang menonton videonya memang ya sangat rasional bahwa ijazah itu tidak benar. Ya itu semuanya rasional. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia dan khususnya tim ini, kelompok aktivis ini masih sangat mencintai Pak Prabowo dan sangat yakin bahwa Pak Prabowo memang benar-benar berjuang untuk masyarakat dengan sudah berkali-kali mencalonkan diri untuk jadi presiden yang diimpikan dengan harapan untuk mewakafkan jiwanya untuk rakyat. Jangan sampai ini terlewatkan, masyarakatnya itu tertindas dan penuh tangisan yang memang kena. Kebetulan kan ada perwakilan dari warga Banten yang terdampak, dan mungkin kami selaku host ingat memang di Khalifah di zaman Rasulullah itu pada saat malam hari itu mereka berjalan melihat kalau ada masyarakatnya yang kesusahan,
apalagi tertindas. Itu mereka tidak mau ada makanan di rumahnya sebelum masyarakatnya semua makan ini. Dan ini ya, itu kalau itu yang berjalan, Allah memberi berkah. Betapa besar pun bagaimana beban yang dihadapi oleh Indonesia, tapi kalau Allah memberikan berkah, saya kira semua terselesaikan dengan baik. Begitupun sebaliknya, kalau selama Indonesia ini masih bergelimpangan penindasan kepada masyarakat kecil, masyarakat dan sangat-sangat tertekan, doanya itu dia makbul. Ingat, kalau mereka berdoa sebesar apapun kau punya harta, sebesar apapun kau punya kekuatan, dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi perhatian. Jadi mungkin Pak Prabowo, kita berharap mudah-mudahan memang ini hanya laporan yang tidak benar oleh kedua menteri ini, sehingga kita dapatkan laporan bahwa pagar laut itu sudah tidak ada lagi berdasarkan perintah presiden. Dan ini kan kita lihat ternyata para aktivis ini turun langsung dan malah sudah ada diuruk. Jadi kegiatan di sana itu tidak ada yang berhenti. Sudah ributnya selesai, menyusul lagi kerja. Begitu kuatnya, luar biasa. Dan saya kira, wah, ini kekuatan seperti ini kalau kita orang beragama, saya yakin bahwa sebesar apa sih kalau Allah mau menghancurkan itu, waduh. Dan ini yang kita takutkan. Walaupun kami jauh dari Rempang sana, dari Banten sana, tapi kalau Allah sudah murka, tunggu, itu akan kita berdampak semua. Nauzubillahi min dzalik. Jadi saya kira itu dari kami penjelasan, dan semoga Pak Prabowo mendengarkan berita ini, dan saya yakin insya Allah Pak Prabowo pasti akan turun langsung. Jadi Pak Prabowo, masyarakatnya di Banten itu sekitar PIK 2 itu tertindasnya luar biasa, hatinya yang menangis. Bisa kita tonton di akhir video ini, betul-betul mengeluarkan walaupun tidak ada airnya, tapi matanya berkaca-kaca itu dari lubuk hati yang paling dalam, merasa tersolimi dan merasa bahwa bapaknya adalah Pak Prabowo, itu mereka tidak digubris, padahal mungkin ya kaki tangannya Pak Prabowo di sini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.